Jadi, kalau kita sudah mulai mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini, maka Masya Allah ya, indah sekali dan gampang sekali menjaga kesehatan. Adanya puasa, ada berbekam, ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mengenal umat-umat yang tadi yang ada pada diri kita gitu kan. Jadi, umat-umat tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bakteri-bakteri yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di semua tempat di badan kita ini. Ya, di semua tempat badan kita ada bakterinya. Meskipun secara sains itu semua nggak bisa diteliti, mau teliti kayak apa. Makanya bakteri tadi, Bapak Ibu sekalian, bakteri tadi itu punya makanan. Makanan-makanan mereka inilah yang sebenarnya kalau diasup oleh kita rutin, kita mengasup makanan buat bakteri tadi, kita terus memberikan asupan kepada mereka, ya. Maka insya Allah kita akan sehat. Dan makanan terbaiknya mereka itu apa? Makanan terbaik mereka itu yang disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Saya tidak heran kenapa kurma itu bisa menjadi salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Karena apa? Kurma prebiotik, gulanya cukup, ya. Ada gula di situ, ada serat, ada besi, ada asam aminonya pastinya, ya. Kemudian kurma juga mengandung zinc, macam-macam lah, kalsium, kalium, segala macam ada pada kurma. Jadi akhirnya apa? Orang makan kurma tadi selain dapat rasa, dia juga memenuhi hak tubuhnya, khususnya pencernaan semua. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, jadi sebenarnya penyakit itu dasarnya, asalnya dari mana coba? Kalau orang bilang mah dari perut. Ya pertanyaannya, kalau mungkin tokoh Yunani kuno yang mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari perut, betul. Tapi pertanyaan siapa yang mengatur perut, gitu kan? Siapa yang mengatur perut? Yang mengatur perut itu siapa? Hatinya kita. Contoh di depan saya sekarang, atau jiwa atau imannya kita. Di depan saya ini ada katakanlah satu gelas ya, air madu, kasih jeruk nipis, kasih garam, mungkin sehatnya luar biasa. Sehat nggak? Sehat. Tapi karena puasa, hati kita stop. Nah, ini juga harusnya berlaku sebenarnya. Filosofi seperti ini tuh saat kita sedang tidak berpuasa. Jadi kalau lagi sedang berpuasa, pakai jiwanya, pakai hatinya, pakai imannya. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah nggak ke badan? Ada larangan nggak gitu kan? Contoh mungkin, kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat. Nanti coba beli deh sirup-sirup yang ada zaman sekarang ini. Ya. Ada peringatan, minum sirup, tapi ada peringatan. Apa peringatan di bawahnya? Jangan diminum untuk ibu hamil, menyusui anak-anak di bawah 5 tahun, karena mengandung pemanis buatan. Itu pemanis buatan. Yang gulanya juga tidak kalah banyak. Yang jadi sirup itu isi cuma gula, air sama gula, tambahkan dengan flavor. Itu kita tahu itu nggak sehat, gitu kan. Tapi tiap hari Ramadan, minum aja terus, gitu kan. Padahal Anda beli air kelapa, ya goceng lah 5.000 gitu kan. Air kelapa tuh yang utuh mungkin di tempat-tempat di kampung-kampung Mas Surabaya itu 5.000 juga dapat mungkin gitu kan. 10.000 lah kata paling mahal. Kemudian Anda masukkan dalam mangkok, Anda potong-potong alpukat, Anda potong-potong kurma, kasih selasi dikit, kasih madu, kasih garam sedikit. Oh, Masya Allah, udah sehat. Bukan sehat, tapi nikmat, lezat, dan pastinya mengandung banyak komponen-komponen kita butuhkan. Kalau itu kita kerjakan di Ramadan seperti itu sekali, maka niscaya, saya katakan sekali lagi, niscaya kita akan lebih mikir untuk makan. Kenapa? Sebabnya kalau berlebihan dalam urusan makanan, maka otomatis tarawihnya, isanya, bahkan bangun malamnya akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bukan yang pertama. Yang kebalikan tadi, Bu sayang. Jadi si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman yang sehat tadi, seperti katanya dokter Hiromisinya, itu dia katakan sebenarnya tubuh dia membagi jadi 3 tuh, kuman baik, kata dia gitu kan, kuman baik, kuman netral, sama kuman jahat, kata dia katakan. Nah, jadi yang paling dominan justru malah kuman netral, paling banyak dia bilang persentasinya. Kuman netral ini bisa berubah menjadi kuman baik atau bisa berubah menjadi kuman jahat, kata dia. Makanya kalau apa yang Anda makan tuh pilihannya 2, kata dia. Dia akan mengubah kuman netral ini menjadi baik, atau mengubah kuman netral ini menjadi atau bergabung menjadi kuman jahat. Kata dia begitu dalam bukunya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ala kulli hal, ini kan pendapat. Boleh-boleh saja berpendapat. Tapi kalau saya mengatakan, itu bisa kita pakai aja. Tapi intinya apa? Semakin kita kuatkan si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman tadi dengan makanan-makanan terbaiknya, maka subhanallah, ya, tubuh kita akan sangat powerful.